Jiwa-jiwa terpilih, pernahkah kamu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan bertanya pada dirimu sendiri, siapa sebenarnya aku? Pertanyaan ini terdengar sederhana, namun mengandung kedalaman yang luar biasa. Saat pertanyaan itu muncul, itu bukan sekadar keraguan, melainkan panggilan dari dalam dirimu. Panggilan untuk memahami lebih dari sekadar identitas lahiriah, lebih dari sekadar peran yang kamu mainkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu seorang anak, orang tua, pekerja, atau teman. Tapi jauh di balik semua itu, ada satu esensi yang belum tentu pernah kamu kenali, jati dirimu. Ketika kamu mulai mempertanyakan makna eksistensimu, maka itulah saat pertama langkahmu menuju pencerahan dimulai. Dan dalam perjalanan ini, kamu akan bertemu banyak tantangan, kebingungan, bahkan kesendirian. Tapi tenanglah, karena kamu tidak sendirian. Ribuan jiwa sedang menapaki jalan yang sama. Jalan kembali kepada diri sejati, kembali kepada Tuhan, sumber segalanya. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda bahwa jati dirimu telah ditemukan, izinkan kami mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan pencerahan ini bersama kami. Jika kamu merasa tergerak oleh pesan ini, dukunglah kanal ARS Pandangan Hidup dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Kamu juga bisa menuliskan komentar di bawah, saya siap menemukan jati diri saya. Kata-kata ini bukan sekadar tulisan, tapi bentuk peneguhan niat yang disaksikan semesta. Setiap dukunganmu akan membuat pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang dalam pencarian, seperti dirimu. Melalui video-video kami, kamu akan menemukan perspektif baru tentang kehidupan, keimanan, dan kedamaian batin. Karena sesungguhnya, setiap manusia berhak untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Bukan hanya sebagai makhluk sosial, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan ilahi. Jangan lewatkan setiap bagian dari video ini, karena satu kalimat bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Mari kita mulai tanda pertama. Tanda pertama bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah ketika kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Sejak kecil kita diajarkan untuk menyenangkan semua orang, guru, orang tua, teman, bahkan orang yang tidak kita kenal. Kita tumbuh dengan harapan-harapan yang ditanamkan dari luar, hingga lupa mendengarkan suara hati kita sendiri. Mungkin kamu pernah merasa harus berpura-pura, menyesuaikan diri demi diterima, atau menekan perasaanmu sendiri demi terlihat baik. Namun ketika jati diri mulai muncul, kamu merasakan satu perubahan besar. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Kebahagiaanmu tidak lagi tergantung pada pujian, like di media sosial, atau kata-kata manis dari orang lain. Kamu mulai menyadari bahwa dirimu layak, bahkan tanpa pengakuan dari luar. Karena kamu mengenal dirimu sendiri, dan pengakuan paling penting adalah dari dirimu sendiri, bukan dari mereka yang bahkan tidak tahu perjuanganmu selama ini. Validasi eksternal memang memuaskan untuk sesaat, tapi lama-lama kamu akan sadar bahwa hidup untuk menyenangkan orang lain adalah beban yang melelahkan. Setiap orang punya standar, dan jika kamu terus mencoba memenuhi semuanya, kamu hanya akan kehilangan dirimu sendiri. Namun saat jati diri ditemukan, kamu mulai berani berkata tidak pada hal yang tidak sesuai dengan nurani. Kamu tidak lagi merasa bersalah saat menolak sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Bahkan ketika orang lain menganggapmu egois, kamu tetap teguh, sebab kamu tahu ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang setia pada kebenaran jiwamu. Dan saat kamu mulai menjalani hidup seperti itu, ada rasa tenang yang muncul dari dalam. Kamu tak lagi sibuk mencitrakan diri, kamu menjadi asli, apa adanya, dan itu cukup. Tidak semua orang harus menyukaimu. Yang penting, kamu menyukai siapa dirimu yang sesungguhnya. Orang-orang di sekitarmu mungkin akan merasa aneh. Mereka bisa saja berkata, kamu berubah. Padahal kenyataannya, kamu hanya kembali menjadi dirimu yang sejati. Ini bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tetapi tentang melepaskan semua topeng yang bukan milikmu. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu mulai bisa membuat keputusan berdasarkan bisikan jiwamu, bukan tekanan dari luar. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua orang akan memahami perjalananmu, dan itu tidak apa-apa. Yang penting kamu berada di jalur yang benar menurut Tuhan dan nuranimu.
Ketika validasi tak lagi menjadi kebutuhan, kamu mulai merasakan kebebasan. Bukan kebebasan dalam arti liar, tetapi kebebasan yang hakiki, menjadi diri sendiri, tanpa ketakutan, tanpa pura-pura. Ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa jati dirimu telah kamu temukan. Dan itu adalah kemenangan yang luar biasa dalam perjalanan spiritual. Tanda kedua bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah munculnya ketenangan batin yang mendalam. Hidup tidak pernah lepas dari cobaan. Ada saat-saat kamu merasa terpuruk, kecewa, atau kehilangan. Tapi ketika kamu sudah menyatu dengan jati dirimu, badai kehidupan tidak lagi mengguncangmu seperti dulu. Dulu mungkin kamu mudah panik saat rencana gagal. Kamu gelisah ketika orang lain tidak setuju denganmu. Tapi kini, kamu bisa menerima keadaan dengan lapang dada. Kamu tidak lagi terburu-buru untuk mengubah segala sesuatu. Kamu belajar untuk menerima, bukan menyerah, tetapi percaya bahwa semuanya punya makna yang lebih besar. Ketenangan ini bukan karena hidupmu sempurna, melainkan karena kamu tahu siapa dirimu dan siapa Tuhan yang menuntun langkahmu. Ketenangan itu datang dari dalam, bukan dari luar. Dan inilah ciri khas seseorang yang telah menemukan jati diri, ia menjadi damai di tengah apapun yang terjadi. Ketika batinmu tenang, kamu tidak lagi hidup dalam ketakutan yang tak berdasar. Kamu tidak terus-menerus dihantui oleh kesalahan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Kamu mulai hidup di saat ini, di momen yang nyata. Bahkan ketika menghadapi masalah besar, kamu bisa tetap berpikir jernih. Ini bukan karena kamu tidak punya emosi, tapi karena kamu tidak lagi diperbudak oleh emosi. Kamu tidak lagi mudah terpancing amarah atau larut dalam kesedihan. Kamu belajar mengamati, merasakan, dan melepaskan. Kamu mulai memahami bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang harus dicari keluar, tetapi sesuatu yang dibangun dari dalam. Dan itu hanya mungkin ketika kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu menerima kekuranganmu, menghargai kekuatanmu, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Di titik ini, kamu akan merasa semakin dekat dengan Tuhan, karena kedamaian sejati selalu membawa kita kembali kepadanya. Banyak orang berpikir bahwa ketenangan hanya bisa dirasakan jika masalah selesai. Tapi sejatinya, ketenangan adalah kemampuan untuk tetap damai meskipun masalah masih ada. Orang yang menemukan jati diri tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tetapi bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Perspektifnya berubah karena ia melihat dunia dari kacamata yang lebih luas, dari kacamata jiwa, bukan ego. Ketika kamu mulai merasakan bahwa kebahagiaanmu tidak tergantung pada situasi eksternal, maka kamu telah melangkah jauh dalam menemukan jati dirimu. Kamu tidak lagi merasa perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tahu bahwa setiap jiwa punya waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan tugasnya sendiri. Dan saat kamu menyadari itu, kamu berhenti terburu-buru, berhenti iri, dan mulai hidup dengan rasa syukur. Inilah ketenangan yang hakiki, dan ini adalah tanda kedua dari perjalananmu, menemukan siapa dirimu yang sejati. Tanda ketiga bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah ketika kamu tidak lagi takut menjadi berbeda. Sejak kecil, kita cenderung diajarkan untuk menyesuaikan diri, mengikuti arus, dan tidak tampil menonjol agar tidak dianggap aneh. Tapi pada titik tertentu dalam perjalanan batin, kamu mulai menyadari bahwa keunikanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kamu tidak lagi ingin meniru kehidupan orang lain. Kamu mulai menciptakan jalanmu sendiri, meskipun itu berarti harus berjalan sendiri untuk sementara waktu. Orang lain mungkin tak paham, mereka mungkin mempertanyakan pilihanmu, bahkan meremehkannya. Tapi kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kamu tidak perlu penjelasan panjang atau pembenaran, karena kamu sudah paham bahwa menjadi berbeda bukanlah sebuah kesalahan, melainkan anugerah dari Tuhan. Keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai dan panggilan batinmu adalah bukti nyata bahwa kamu telah menemukan jati dirimu. Kamu tidak lagi malu pada keunikanmu, justru kamu menjadikannya identitas yang kamu banggakan. Menjadi berbeda seringkali diartikan sebagai penyimpangan, padahal dalam realitas spiritual, setiap jiwa memang diciptakan unik. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Ketika kamu mulai menghargai perbedaan itu dalam dirimu, kamu berhenti mencoba menyesuaikan diri secara berlebihan. Kamu tidak lagi takut dianggap aneh karena jalan hidupmu
tak seperti kebanyakan orang. Kamu mulai menerima bahwa jalanmu memang ditakdirkan berbeda karena misi hidupmu pun tidak sama. Ini bukan tentang menjadi antisosial atau melawan norma, tapi tentang hidup dengan kesadaran bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu mulai sadar bahwa eksistensimu bukan untuk meniru, tapi untuk mengekspresikan. Dan ekspresi sejati hanya muncul ketika kamu berani menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Dengan begitu, kamu tidak lagi dibebani oleh rasa takut akan penolakan. Kamu berdiri tegak dengan keaslianmu, meskipun itu membuatmu harus melangkah di jalan yang sepi dan sunyi untuk sementara waktu. Keberanian menjadi berbeda adalah tanda bahwa kamu sudah tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut yang membelenggu jiwa. Takut akan pandangan orang lain, takut dianggap salah, takut dianggap gagal, semua itu mulai melepaskan cengkeramannya. Kamu mulai hidup dengan integritas, yaitu selaras antara apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan. Di titik ini, kamu tahu bahwa kesesuaian tidak selalu berarti kebenaran. Kadang, untuk menjadi benar menurut jiwamu, kamu harus menempuh jalan yang tak biasa. Kamu tidak lagi merasa bersalah jika memilih jalan hidup yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kamu mulai memaknai hidup bukan sebagai perlombaan popularitas, tapi sebagai perjalanan spiritual yang penuh makna. Tuhan tidak menciptakanmu untuk menjadi salinan dari siapapun. Dan ketika kamu mulai hidup dalam kebenaran jiwamu sendiri, kamu tidak hanya menjadi berbeda, kamu menjadi otentik. Itulah kekuatan dari jiwa yang telah menemukan jati dirinya. Tanda keempat bahwa jati dirimu telah ditemukan adalah saat hidupmu mulai dipenuhi makna. Kamu tidak lagi menjalani hari-hari hanya sebagai rutinitas kosong. Dulu mungkin kamu bangun pagi, bekerja, bertemu orang, dan tidur, berulang terus seperti itu, tanpa memahami untuk apa semua itu dilakukan. Namun setelah kamu mulai mengenal siapa dirimu yang sejati, semuanya berubah. Kamu mulai menjalani hidup dengan niat, bukan sekadar kewajiban. Kamu mulai memilih aktivitas yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidupmu. Bahkan pekerjaan sehari-hari pun menjadi sarana ibadah dan ekspresi diri. Kamu tidak lagi mengejar sukses semata, tapi juga keberkahan. Kamu tidak hanya bekerja untuk uang, tapi untuk membawa manfaat. Ini adalah bentuk transisi dari hidup yang diarahkan oleh dunia luar ke hidup yang dipimpin oleh kesadaran batin. Semakin kamu menyatu dengan jati dirimu, semakin besar rasa tanggung jawabmu untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan berarti. Makna bukan datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari bagaimana kamu menjalani dan memaknai hidupmu. Saat kamu belum menemukan jati diri, kamu mungkin sering merasa hampa, walaupun dikelilingi oleh kemewahan dan pencapaian. Tetapi setelah kamu memahami siapa dirimu dan apa tujuanmu di dunia ini, kamu mulai merasakan rasa cukup dalam hatimu. Kamu tidak lagi mengukur hidup dari seberapa banyak yang kamu punya, tapi dari seberapa dalam kamu memberi dan melayani. Kamu mulai tergerak untuk berkontribusi, untuk membuat dampak positif dalam lingkup kecil maupun besar. Ini karena kamu tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirimu sendiri, tapi juga tentang peranmu di tengah masyarakat dan di hadapan Tuhan. Dan ketika kamu mulai hidup dari tempat yang penuh makna itu, hari-harimu menjadi ringan. Tidak ada lagi keterpaksaan. Semua yang kamu lakukan berasal dari cinta, bukan tekanan. Orang yang telah menemukan jati dirinya tidak lagi bertanya, apa yang bisa aku dapatkan dari dunia ini? Tetapi lebih kepada, apa yang bisa aku berikan? Inilah puncak dari kesadaran spiritual. Ketika kamu menyadari bahwa setiap detik hidupmu adalah kesempatan untuk tumbuh dan memberi arti. Hidup tidak lagi hanya tentang mencapai target duniawi, tapi tentang bagaimana kamu menjadikan hidupmu sebagai ladang amal, tempat berkembangnya kasih, dan arena pembuktian cinta kepada Tuhan. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena kamu tahu mana hidup tidak diukur dari luar. Ia lahir dari dalam, dari sejauh mana kamu setia pada panggilan jiwamu. Dan saat kamu hidup penuh makna seperti itu, hidupmu akan terasa lebih ringan, damai, dan membahagiakan. Bahkan dalam kesulitan, kamu tetap merasa hidupmu berharga, karena kamu tahu untuk apa kamu diciptakan.
Tanda kelima dan yang paling mendalam adalah saat kamu mulai merasa benar-benar terhubung dengan Tuhan tanpa perlu banyak perantara. Ini bukan berarti kamu menolak ajaran agama atau menjauh dari ritual. Justru kamu semakin dekat dengan esensi dari agama itu sendiri. Hubungan langsung dan pribadi antara dirimu dengan Sang Pencipta. Ketika jati dirimu telah ditemukan, kamu mulai berbicara kepada Tuhan seperti kepada sahabat. Kamu merasakan kehadirannya dalam sunyi, dalam air mata, bahkan dalam senyumanmu. Kamu tidak lagi hanya mencari Tuhan di tempat ibadah, tapi juga dalam keseharianmu, di udara yang kamu hirup, dalam senyum anak kecil, dan dalam hembusan angin. Kamu mulai sadar bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri, bahwa Tuhan selalu ada dan telah menunggu kamu menyadarinya dari dalam hatimu sendiri. Rasa ini bukan bisa diajarkan, tetapi hanya bisa dirasakan ketika jiwa sudah menemukan tempat kembalinya. Kehidupan spiritual yang sejati bukan sekadar menjalankan ritual secara mekanis, melainkan menjalani hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Kamu tidak lagi sekadar berdoa, tapi kamu berbicara kepada Tuhan dengan hati terbuka. Kamu tidak lagi hanya meminta, tapi juga mendengarkan. Mendengarkan bisikan lembut yang sering kali hadir dalam keheningan, dalam ketenangan jiwa. Saat jati dirimu telah kamu temukan, ibadah tidak lagi menjadi beban, melainkan kebutuhan. Kamu merindukan waktu-waktu bersama Tuhan, bukan karena takut, tetapi karena cinta. Disinilah kamu mulai menyadari bahwa agama bukan sekadar sistem, tetapi jalan untuk kembali kepadanya. Hubungan ini membuatmu merasa utuh, tidak lagi ada kekosongan, karena hatimu sudah terisi oleh kehadiran ilahi yang tidak pernah pergi. Hanya saja selama ini, kamu terlalu sibuk mendengar suara dunia, hingga lupa mendengar suara Tuhan yang sejak awal bersemayam di dalam dirimu. Dan pada akhirnya, inilah tujuan terdalam dari perjalanan menemukan jati diri. Kembali kepada Tuhan. Semua pencarian selama ini tentang siapa dirimu, apa makna hidupmu, dan kemana arah perjalananmu akan bermuara pada satu titik, Tuhan. Ketika kamu sudah menemukan jati dirimu, kamu tidak lagi melihat kehidupan hanya dari dimensi duniawi. Kamu mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik yang indah maupun menyakitkan, adalah cara Tuhan membentukmu. Kamu tidak lagi menolak penderitaan, karena kamu tahu itu bagian dari pemurnian. Kamu tidak lagi takut pada kematian, karena kamu tahu bahwa hidup ini hanyalah persinggahan. Kamu mulai menjalani setiap hari dengan rasa syukur, karena kamu sadar bahwa setiap napas adalah anugerah. Dan ketika kamu benar-benar merasakan hubungan ini, yang lembut, sunyi, namun sangat dalam, itulah bukti bahwa kamu telah sampai pada inti dari jati dirimu. Hubungan tanpa sekat, langsung dari jiwa menuju ilahi. Perjalanan menemukan jati diri bukanlah perjalanan singkat. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan membaca buku atau menonton video. Ia adalah perjalanan seumur hidup. Akan ada saat-saat kamu merasa tersesat lagi. Akan ada masa-masa kamu merasa kembali jauh dari dirimu sendiri. Tapi tidak apa-apa, karena kamu sekarang sudah tahu jalan pulang. Kamu sudah mengenali rasa ketenangan, keberanian menjadi berbeda, makna hidup, dan koneksi dengan Tuhan. Dan meskipun kamu jatuh, kamu tahu bagaimana bangkit. Kamu tahu kemana harus kembali. Kamu sudah punya peta batin yang akan menuntunmu melewati badai kehidupan. Dan ketika kamu hidup dari tempat yang sejati ini, kamu bukan hanya mengubah hidupmu, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Kamu menjadi inspirasi, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu otentik. Dan dunia sangat membutuhkan jiwa-jiwa seperti itu. Jiwa-jiwa yang hidup dengan sadar dan jujur. Kini, setelah 5 tanda ini kamu dengarkan, tanyakan kembali pada dirimu. Apakah aku sudah mulai menemukannya? Jika jawabannya ya, bersyukurlah. Jika jawabannya belum, tetap bersyukurlah. Karena kamu sudah memulai perjalanan yang benar. Setiap orang punya waktunya sendiri. Jangan tergesa. Jangan pula putus asa. Kebenaran akan datang kepada mereka yang bersungguh-sungguh mencarinya. Dan setiap langkah yang kamu ambil hari ini, sekecil apapun, akan membawa perubahan besar di masa depan. Ingatlah selalu bahwa menemukan jati diri bukanlah tujuan akhir, tapi proses terus-menerus untuk hidup dalam kesadaran.
Dan selama kamu terus melangkah dengan niat baik, Tuhan akan selalu membimbingmu. Jangan takut untuk memulai dari dalam. Jangan takut untuk berbeda. Jangan takut untuk tenang di tengah keramaian. Karena itu semua adalah bagian dari dirimu yang paling sejati, yang telah diciptakan dengan penuh cinta oleh Tuhan. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jika pesan ini menyentuh hatimu, silakan tinggalkan komentar. Saya siap menemukan jati diri saya, agar semesta menjadi saksi niatmu. Dan jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel AR Pandangan Hidup, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan spiritual ini. Setiap subscribe-mu bukan hanya dukungan teknis, tapi bentuk keterlibatanmu dalam sebuah komunitas jiwa-jiwa sadar yang sedang bangkit. Jangan simpan sendiri pesan ini. Bagikan kepada mereka yang sedang kehilangan arah, yang sedang mencari makna, yang sedang dalam pergolakan batin. Siapa tahu satu video ini bisa menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Sekali lagi, terima kasih atas waktumu. Tetap berjalan dalam kesadaran, tetap jujur pada hatimu, dan teruslah menyatu dengan jati dirimu yang sejati. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga damai selalu menyertaimu.